Hai semuanya, saya Fadila Rahasani, 878242. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara mendetail kode program CVP untuk aplikasi chatroom yang dibuat menggunakan Python. Program ini adalah bagian dari lab session 10 dan fokus dan fokus dan fokus utamanya adalah membuat server yang bisa menerima banyak klien sekaligus, serta membroadcast pesan dari satu klien ke klien lainnya. Yang pertama itu import dan variabel global. Pada baris ini tuh penting banget. Di sini kita mengimpor dua library standar dari Python. Yang pertama ini import socket. Ini adalah inti dari komunikasi jaringan. Di sini kita pakai socket untuk menghubungkan klien dan server, klien dan server menggunakan protokol TCP, bukan UDP. Kenapa TCP? Karena TCP menjamin pesan sampai tutup, urut, dan nggak hilang di tengah jalan dan nggak hilang di tengah jalan. Aplikasi chat ini adalah krusial. Nah, yang kedua, import trading. Tanpa trading, server kita cuma bisa handle satu klien dalam satu waktu. Bayangin aja, kita punya 5 teman mau chat, tapi yang dilayani cuma satu, sisanya harus nunggu. Nah, dengan trading ini, server bisa melayani banyak klien secara paralel. Jadi user experience-nya lebih real time dan interaktif. Selanjutnya itu ini kita buat dua variabel penting. Kita buat variabel penting. Yang pertama ada klien dictionary. Klien ini dictionary tempat menyimpan semua klien yang connect ke server. Kuncinya adalah soketnya. Nilainya adalah nama dari klien. Terus selanjutnya itu variabel log. Ini kayak kunci pintu. Kenapa perlu? Karena tiap klien dijalankan di thread yang berbeda. Kalau semua thread itu ubah isi klien barengan, bisa jadi race condition, yang artinya data tumpang tindih atau error gitu. Makanya sebelum akses klien, kita log dulu. Selanjutnya kita ke fungsi broadcast. Di sini fungsi broadcast ini digunakan untuk menyebarkan pesan ke semua klien yang sedang online ya. Tapi kita kasih pengecualian, pengirim nggak dikirimin ulang pesannya sendiri. Ini pertama kita masuk ke dalam blok supaya klien gak diakses thread lain saat kita proses. Yang kedua, kita loop semua. Yang kedua, kita loop ke semua klien yang aktif. Terus list klien, artinya kita ambil salinan list dari case dictionary supaya aman, walaupun nanti ada perubahan pada klien saat berjalan. Kalau soketnya bukan pengirim, kita coba kirimkan pesan. Terus ini kalau terjadi error saat kita kirim, biasanya error itu pas kliennya udah disconnect
kita tutup soketnya dan hapus dari dictionary. Ini penting banget supaya server nggak terus-terusan coba kirim ke soket yang udah mati. Selanjutnya, fungsi handle client. Fungsi handle client fungsi ini dipanggil setiap kali ada klien baru masuk. Dia akan dijalankan di thread yang terpisah. Terus ini sih. Dari sini menunggu klien mengirimkan nama mereka. Ini ya, race 1024 ini artinya server siap menerima data sebanyak 1024 byte. Kenapa langsung minta nama? Karena kita pengen pesan yang dikirimin oleh klien bisa dikenali namanya, bukan sekedar IP atau port. Nah, terus jadi setelah nama diterima, kita simpan ke dictionary client supaya bisa pakai saat broadcast pesan. Terus kalau ini tuh cuman untuk log di sisi server. Kita bisa lihat siapa yang join dan dari alamat mana. Ini. Terus broadcastnya kita broadcast setelah di print, kita broadcast pesan ke semua klien lain untuk dikasih tahu bahwa ada user baru yang join. Nah, kita masuk ke loop yang pertama, loop utama. Di tempat di mana server mendengarkan pesan dari klien. Server terus menunggu pesan masuk dari klien. Kalau ini mengembalikan kosong, maka klien disconnect. Terus kita keluar dari loop. Kita format pesan supaya ada nama pengirim di depannya baru kirim ke klien lain. Pentingnya semua data yang dikirim pakai soket harus dalam bentuk byte, jadi encode. Di bagian saat klien berakhir baik karena error atau disconnect, kita harus clean up atau buang soket dan broadcast bahwa user ini sudah keluar. Kita log ke server bahwa klien keluar, broadcast pesan list ke klien lain, hapus dari dictionary dan tutup soketnya.
tutup. Ini itu inisialisasi dan loop sensor utama. Kita buat soket server terus AF inet yang artinya kita pakai IP versi 4, terus soket stream yang artinya kita pakai TCP. Nah, kalau ini kita mengikat soket ke localhost dan port 12345. Ini artinya hanya klien dari komputer yang sama yang bisa connect. Kalau mau online atau internet, kita bisa ganti localhost dengan IP public atau 0.0.0. Terus kalau yang ini untuk mengaktifkan mode listening, ini bikin server siap menerima koneksi yang masuk. Terus ini cuma info ke terminal bahwa server udah siap. Terus while true, server akan terus berjalan dan setiap kali ada klien connect kita terima. Terus tradingnya ini trading ini kita buat set baru dan langsung jalankan fungsi handle client. Tanpa ini server kita bakal keblok setiap kali satu klien. Dengan thread server bisa melayani ratusan kali selama resource masih cukup. Nah, jadi itu penjelasan lengkap dari server PI. Kode ini bukan cuma bikin server yang bisa menerima banyak klien, tapi juga punya sistem broadcast pesan, notifikasi saat bisa join dan leave, serta penggunaan thread dan log yang benar untuk memastikan program tetap stabil dan banyak klien terhubung bersama. Selanjutnya kita jelasin nama klien PI. Kita lanjut ke klien PI. Kalau server PI bertugas mengelola komunikasi sama klien, maka klien PI ini adalah aplikasi yang dijalankan oleh user agar bisa ikut bergabung dalam obrolan. Tujuannya agar user bisa masuk ke server dengan aman, menerima pesan dari klien lain, mengirim pesan ke semua klien lain melalui server. Terus import dan tutup soket sama seperti di server PI, kita import soket dan trading. Kita butuh soket karena program ini harus connect ke server via TCP. Trading dibutuhkan karena program ini harus bisa melakukan dua hal secara bersamaan, menerima pesan dari server dan menerima input dari user untuk mengirim pesan. Kalau nggak pakai trade, maka pas kita nunggu input dari user, kita nggak akan bisa menerima pesan dari server. Untuk bikin aplikasi kayak nge-freeze, ini itu bikin, kalau nggak pakai trading tadi, bikin aplikasi kayak nge-freeze atau lemot, dan jelas bukan pengalaman chat yang bagus. Kita ke fungsi receive message. Ini adalah fungsi yang tugasnya menerima pesan dari server secara terus-menerus. Parameter SOC adalah soket klien yang sudah terhubung ke server. Kita pakai loop while true. Jadi kita pakai loop while true agar dia jalan terus selama koneksi masih aktif. Di dalamnya kita pakai receive 1024
yang artinya kita menunggu pesan masuk maksimal 1024 bytes. Lalu kita decode untuk mengubah dari byte ke string supaya bisa ditampilkan ke terminal. Kalau berhasil diterima, kita langsung ke print message. Kalau berhasil diterima, kita langsung ke print message. Ini akan mencetak pesan dari klien lain ataupun notifikasi join atau leave yang dikirim dari server. Nah, kalau terjadi error misalnya server mati atau koneksi putus, kita cetak pesan error, lalu tutup soket dan keluar dari loop. Ini penting supaya program gak stuck dan crash diam-diam. Intinya fungsi ini jalan terus di background mirip radio, selalu standby untuk dengerin pesan yang masuk. Selanjutnya, koneksi ke server dan input nama. Kita buat soket client, AF ini nanti kita pakai protokol IP versi 4 sama kayak ini ya, server P, terus shockstream ini kita pakai TCP yang aman dan stabil. Lalu kita connect ke server di alamat localhost dan portnya 12345. Kalau servernya dijalanin di komputer lain, kalau mau servernya dijalani di komputer lain, ganti localhost dengan IP address servernya misalnya 192.168.10.1 kayak gitu. Nah, terus ini setelah terkoneksi, klien akan meminta user untuk mengetik nama mereka. Nah, nama ini kemudian langsung dikirim ke server. Tujuannya adalah supaya server bisa mengenai siapa pengirim setiap pesan. Kenapa dikirim nama duluan? Karena ini jadi identitas utama yang akan ditampilkan setiap kali klien mengirim pesan. Tanpa ini, user nggak akan tahu siapa yang ngomong. Sama kayak server PY, di sini kita buat file baru yang menjalankan fungsi receive message tadi. Parameter arguments ya, diisi client socket. Jangan lupa koma karena Python butuh tuple. Daemon true artinya thread ini akan berhenti otomatis kalau program utama selesai. Kenapa pakai thread di sini? Agar program tetap bisa menerima pesan dari server sambil user sedang mengetik atau menunggu input. Tanpa thread ini, user cuma bisa ngirim pesan, tapi gak akan pernah lihat pesan masuk kecuali dia selesai input. Ini bikin catnya gak real time dan jelek banget. Terus kirim pesan ke server, kita masuk ke loop utama untuk mengirim pesan. Di dalam loop while itu user diminta input lewat terminal. Kalau user mengetik exit, maka loop akan break dan keluar dari program. Jika tidak, maka pesan akan langsung dikirim ke server dengan client socket. Dengan ini dikirim client socket send encode. Kenapa harus encode? Karena socket hanya bisa kirim data dalam bentuk byte, bukan string. Dan dari sisi server, nanti pesan ini akan dikombinasikan dengan nama user dan di-broadcast ke semua klien lain. Nah, kalau ada error, kita biarkan lewat pakai pass. Lalu di bagian finally, kita pastikan socket tutup dengan client socket close. Ini langkah paling penting untuk mencegah soket tetap terbuka atau memori leak setelah program berhenti. Jadi
ringkasannya, klien connect ke server di awal, terus dia kirim nama sebagai identitas, lalu dia langsung masuk ke dua proses paralel. Yang thread pertama terus-menerus mendengarkan pesan dari server dan langsung menampilkan ke layar. Thread pertama menunggu input dari user dan kalau ada langsung dikirim ke server. Jadi klien keluar dari chat, misalnya mengetik exit, koneksi, atau koneksi putus, maka soketnya ditutup. Server akan mendeteksi disconnect dan memberitahu klien lain bahwa user ini sudah keluar. Contoh perilaku klien saat ini, kalau kita jalanin klien PY akan terjadi terminal minta nama kita, misalnya ketik nama. Nah, setelah itu kita bisa mengetik pesan, misalnya halo semuanya, gitu. Pesan ini dikirim ke server, lalu server broadcast ke semua klien lain. Kalau ada klien yang bernama Ucup gitu misalnya yang join, nanti kita bakal lihat kalau si Ucup ini nanti kirim pesan halo mana kayak gitu. Nanti dia bakal muncul, terus kalau Rizky keluar nanti di notifikasinya Rizky telah keluar dari chat. Ini semua terjadi karena real time, karena thread receive message dan berjalan di background. Oke, jadi itu penjelasan lengkap dan menyeluruh dari klien dan server PY, dari bagaimana klien connect ke server, bagaimana dia mengirim dan menerima pesan secara paralel, sampai bagaimana dia handle disconnect. Dengan kombinasi socket dan threading, program sederhana ini bisa jadi fondasi untuk aplikasi chat yang lebih besar seperti Telegram versi terminal. Gitu. Baik, sekian penjelasan tentang aplikasi chatroom ini. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.